batal ya. Oke, bolehkah doa pelunas hutang dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat? Boleh, nggak masalah. Ya, yang penting dia itu dilakukan di tempat-tempat mustajab. Tempat mustajab itu kapan? Saat petir berbunyi, saat hujan lebat, sujud terakhir ketika mau habis sholat, kemudian habis sholat fardu, kemudian tengah malam ya, di saat kita dalam kondisi mau tahajud ya, atau di sujud terakhir. Itu doa-doanya mustajab ya, itu doa mustajab ya. Oke, Ustazah, oke, kalau sudah sebentar ya. Ustazah, apa doa agar saya baca agar rumah tangga saya harmonis? Doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Panjang ya, atau boleh doa pakai bahasa Indonesia aja kok. Ustazah, terkadang zuhur isya tidak sholat, tapi sholat qobliyah subuh dan duha tertinggal. Ustazah, terkadang zuhur dan isya tidak sholat, dosa dong. Tapi sholat sunat qobliyah subuh dan duha tidak tinggal, tetap berdosa. Kalau kita tidak melakukan sholat, itu kita tetap berdosa. Jadi suatu ketika nanti di akhirat akan ada orang yang merasa dirinya masuk surga, tapi akhirnya dia masuk neraka. Siapakah dia? Yaitu orang yang banyak melakukan ibadah sunnah tapi melupakan yang wajibnya. Dia banyak puasa sunnah, dia nggak sholat wajib. Dia banyak sedekah tapi dia nggak bayar zakat, iya kan? Makanya zakat dulu dipahami, keluarkan zakatnya baru loncat ke sedekah ya. Ustazah, gitu. Kalau operasi mata tak bisa munduk, sholatnya gimana Zah? Sholat sambil baring nggak apa-apa. Ya, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ila jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa telentang ya. Ustazah, ulang lagi doa lunas hutang, ini dia. Ini bukan cuma doa lunas hutang ya, tapi ini doa untuk lebih kaya juga ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian amin, sehat selalu ya. Oke, Ustazah, sampai umur berapa dosa anak laki-laki menjadi tanggung jawab orang tua? Sampai dia baligh. Baligh itu berubah suaranya, mimpi basah dia, dan seterusnya. Tapi tenang aja, kalau kita udah mengingatkan, kita udah mendoakan, perkara dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah ya. Oke. Yang penting kita udah mengingatkan, kita udah mendoakan, udah sabar dalam dakwah, lama kelamaan bisa jadi anak yang tadinya maksiat lebih taat loh dibanding kita. Oke, nah rumah tangga anak saya tidak baik-baik aja, apa yang bisa saya lakukan? Ya Mbak Dorli, supaya rumah tangganya membaik. Mbak sebagai orang tua, coba lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siang dan malam boleh, gak jadi masalah ya. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri, minta kepada Allah agar Mbak punya hajat supaya anaknya bisa rukun gitu ya. Wa aghnini atau wa aghnina itu sama aja kok Mbak ya, sama aja ya. Sama dengan doa terlepas dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sama aja kok ya. Ajirni itu saya, ajirna itu kami ya. Sama aja ya. Jadi wa aghnini atau wa aghnina sama ya. Mau bayar hutang orangnya kebulu menghilang. Ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar uang 200.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan. Ganti dengan sedekah. Ya, bolehkah menjauhi mertua yang zalim tapi tidak memutus silaturahmi? Boleh. Kita nggak harus terlalu banyak urusan kok sama mertua. Yang penting tetap bakti dan silaturahmi. Ustazah, oke, sebentar. Apa uang sedekah subuh bisa dibayarkan hutang? Kalau hutang kita itu bukan sedekah namanya, itu namanya tabungan. Kalau mau dia dianggap sedekah, dia harus untuk hutang orang lain ya. Pagi semuanya, sehat selalu ya.
Ustazah, agar doa menjadi anak nurut sama orang tua. Doa agar anak nurut sama orang tua adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya, oke. Oke, gitu ya. Ustazah, emangnya sholat hajat dan sholat sunnah lainnya bisa dengan pakai bahasa Indonesia? Kalau sekedar niat boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau sekedar niat boleh pakai bahasa Indonesia ya. Sekedar niat boleh. Oke, sekedar niat gak ada masalah ya teman-teman. Oke. Gaji 10 juta. Gaji itu kalau hitungan emas sekarang 13 juta baru wajib zakat ya. Oke. Ustazah, oke, gitu ya. Betul sekali ya. Niat pakai bahasa Indonesia boleh. Oke. Ustazah, semua niat boleh pakai bahasa Indonesia, benar. Misalnya nih niat sholat wajib, niat sholat, niat wudhu, niat tayamum ya. Kemudian niat puasa ya, niat mandi wajib, boleh semua pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Ustazah, kalau saudara kandung bisa nggak nerima zakat? Bisa, karena saudara kandung bukan tanggung jawab kita. Dia yang nggak boleh itu zakat ke orang yang dia tanggung jawab kita. Suami nggak bisa zakat ke istri, kan gitu kan? Karena istri tanggung jawab suami. Kita nggak bisa zakat ke orang tua juga nggak bisa zakat ke kita. Tapi kalau saudara itu boleh, karena saudara bukan tanggung jawab kita secara syariat. Ya, kalau anak susah dinasehati, malah dia suka menyalahi orang tua, nggak apa-apa. Itu fasenya, itu eskalasinya. Ingatkan saja, doakan, ingatkan, doakan, ingatkan, doakan ya. Nah, yang anak seperti itu bukan anak Mbak kok, tenang aja. Mbak cukup doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Oke. Doa agar wajah bercahaya seperti ustazah. Nggak ada doanya. Kalaupun ada nggak aku kasih. Nanti banyak sainganku ya. Ustazah, puasa ganti puasa Ramadan. Baru ingat baca niatnya di jalan. Nggak bisa. Kalau kodo hanya boleh pasang niat sebelum azan subuh ya. Kalau kodo hanya boleh pasang niat sebelum azan subuh ya teman-teman. Nah sementara kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum gitu ya. Nah jadi kalau kodo itu harus pasang niat sebelum azan subuh ya. Ustazah, kena macet sholat maghribnya di saat isya nggak boleh. Lagi macet sholat di mobil, di mana arah mobil di situ arah kiblat. Kalau kita yang nyetir saat macet bisa sholat tayamum di mobil, sholat pelan-pelan dalam keadaan macet. Atau bisa minggir melempir sebentar untuk sholat. Oke ya, macet bukan cara untuk mengkodonya atau menjamaknya ke waktu isya. Oke. Ustazah, sholat sunat wudhu dilakukan setiap udah wudhu. Kalau mau boleh, ya bisa dilakukan 5 kali sehari. Mau sholat subuh, ambil wudhu dulu, ya kan? Lakukan sholat sunat wudhu, ya kan? Siap, ya. Kemudian mau sholat zuhur, ambil wudhu dulu. Lalu kemudian lakukan sholat sunat wudhu. Nggak ada masalah ya. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal, apa amalan yang engkau lakukan Bilal sehingga engkau itu bisa masuk surga? Bilal mengatakan, aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setelah selesai berwudhu. Itu bagus ya. Oke. Ustazah, kalau lagi puasa keramas nggak masalah, asal jangan keminum airnya kalau pagi ya. Sholat syuruk itu waktunya berapa menit dari sholat subuh? Lebih kurang 1,5 jam, 1 jam 15 menit ya. Ustazah, Jakarta Timur hadir, siap, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Ustazah, puasa ganti Ramadan baru ingat baca niat di jalan pas naik motor. Aku ulang lagi, kalau puasa ganti harus pasang niat sebelum azan subuh. Nggak bisa pas keluar naik motor sementara udah pagi. Kalau puasa ganti mesti pasang niat sebelum azan subuh ya. Kalau puasa sunnah boleh pasang niat di pagi hari. Selagi belum makan dan minum. Ya. Oke.
Oke, Ustazah kalau lagi sekarang sholat syuruk nanti bisa duha lagi nggak? Bisa dong. Duha dengan syuruk itu dua jenis sholat yang berbeda dong. Ya, syuruk itu adalah matahari muncul belum mengeluarkan panas ya. Sementara duha adalah matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Amin, amin, amin ya. Ustazah, apa perbedaan? Sholat sunat fajar dengan qobliyah subuh sama aja. Sama aja kok Mbak ya. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustazah, oke, bolehkah sholat hajat dan taubat dilakukan setiap hari? Silahkan. Selain habis subuh dan habis asar. Nggak jadi masalah. Selain habis subuh dan habis asar ya. Ingat bagi yang baru mampir, aku jelaskan sebentar ya. 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Kecuali habis asar dan habis subuh. 1 adalah sholat sunat taubat. Bisa. Sholat hajat bisa, sholat istikharah bisa, sholat wudhu dan tahiyatul masjid. Ini dia ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia ya, aku ulang ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Caranya kayak sholat subuh aja, yang bedanya cuma niat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat taubat itu sholat kayak biasa aja, nanti setelah salam perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Kalau sholat hajat itu setelah sholat itu banyak minta kepada Allah. Karena sholat hajat itu adalah sholat untuk hajat kita. Misalnya anak sakit gak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan anaknya sembuh. Kayak gitu Mbak ya. Nah oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah kalau pinjam uang ke bank itu boleh nggak? Jangan. Pinjam uang ke bank itu riba. Kenapa dia riba? Karena dalam angsurannya ada bunganya. Yang kedua adalah dalam tiap telat ada dendanya. Kemudian kalau teman-teman nggak bayar tuh, maka uang teman-teman akan dia ambil tuh. Ya, uang teman-teman akan dia ambil dan apa yang sudah teman-teman berikan tidak dia akan kembalikan ya. Kalau macet gimana sholat maghribnya saat isya? Nggak bisa ya, nggak bisa. Tadi udah aku sampaikan kalau kena macet tetap sholat di kemacetan dengan cara tayamum ya. Dengan cara tayamum ya. Oke. Ustazah lagi sholat nggak sengaja keluar angin. Keluar angin membatalkan sholat. Ambil wudhu lagi. Oke. Seandainya angin itu keluar dengan cairan maka teman-teman harus cebok dan celananya nggak boleh dipakai lagi. Oke. Gitu ya. Ustazah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, takut umroh karena masih melakukan dosa. Berangkatlah di sana, berangkatlah. Nanti di sana mohon ampun kepada Allah ya. Mohon ampun kepada Allah, nggak ada masalah. Justru karena banyak dosa kita harus ke sana untuk mohon ampun kepada Allah. Oke, sholat hajat dilakukan jam berapa? Bisa kok siang dan malam bisa ya. Siang dan malam bisa ya teman-teman ya. Ustazah kalau bangun kesiangan pas di wilayah larangan sholat. Nggak apa-apa, tetap sholat wajib aja. Walaupun terhitung lalai tetapi tetap bisa ya teman-teman ya. Tetap bisa ya. Oke, nah misalnya nih bangun subuh jam 6 ya. Tetap sholat tapi berdosa nggak karena lalai? Tetap berdosa ya. Oke, Ustazah, sholat taubat hajat duha boleh dilakukan jam 6 pagi? Saya rasa nggak bisa. Karena ada 3 jadwal haram sholat kan. Yang pertama habis subuh menjelang syuruk. Saat matahari di atas kepala. Itu haram sholat. Saat matahari itu akan muncul. Itu haram sholat. Yang kedua haram sholat sebelum azan zuhur. Saat matahari di atas kepala. Yang ketiga haram sholat lepas asar menjelang maghrib. Jangan sih kalau jam 6, nantilah jam 7, jam 8 ya. Ustazah, oke, urutan sholat malam bebas aja Mbak ya. Oke,
Ustazah, sholat hajat habis duha boleh. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, habis duha boleh, gak masalah. Yang gak boleh itu cuman habis subuh dan habis asar lah, ya kan? Nah itu gak boleh ya. Oke, tata cara sujud sahwi kalau lupa rokaat, oke ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, kita pelan-pelan belajar di akun ini ya. Jadi sujud sahwi itu kalau sujud lupa rokaat. Misalnya nih guys, kita lagi sholat nih guys. Ini rakaat 2 atau 3 sih? 2 atau 3 sih? Sholat aja dulu ya, anggap aja 2 dulu guys. Nah setelah kita anggap 2, maka kita kan sholat aja dulu seperti biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid gitu kan, kita sujud. Nah Allah sebelum salam nih ceritanya nih, Allahu Akbar subhana man la yanamu wa la yashu ya, Allahu Akbar, duduk nggak usah baca apa-apa, ini duduk tahiyat awal, sujud lagi Allahu Akbar, siap Mbak Sahrani ya, subhana man la yanamu wa la yashu, dah. Ini yang kedua ya, Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir ya, lalu salam kanan, salam kiri. Nah gitu aja ya. Kakak aku non muslim, anak kadang diajak ke gereja, ndak boleh wanita laki-laki muslim ke gereja ya. Kalau ke rumahnya boleh, ke gereja nggak boleh ya. Nah itu dihafal tuh, tim-tim yang suka lupa rokaat gitu ya, dihafal ya. Oke gitu ya. Aku pernah sholat asar di travel, tapi kok agak malu dengan di sebelahku. Zah, dia bilang mantap itu, mantap kali orang nih. Bisa sholat dia dalam keadaan darurat gitu kan. Nggak semua orang juga perhatiin kita kok, teman-teman aman. Tapi kadang-kadang kita selalu merasa diperhatikan ya. Nah, bener. Ada temanku juga ngonten gitu ya. Dia nggak mau buat video di hadapan orang rame, di rumah makan. Dia nggak mau. Katanya takut diliatin orang. Kalau aku buat aja, dalam pikiranku nggak semua orang juga bakal perhatiin aku sih. Nggak semua orang juga pada peduli sama aku kayak gitu. Jadi aku mau dimanapun, kalau udah jadwalnya bikin video, aku bikin video buat teman-teman semua ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Aku aja yang perhatiin. Oke, Oma sering sholat di mobil, Masya Allah, bagus ya. Ustazah, oke, kalau keluar angin, dikubur dubur, atau di antara keduanya itu membatalkan sholat ya. Ustazah, habis wudhu makan, batal nggak? Makan minum tidak batal wudhu, kecuali makan minumnya sambil kentut, nah itu baru batal ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Keren amat Ustazah, nggak semua orang perhatian sama kita. Iya bener, aku buat aja. Mau aku lagi makan siang sambil nunggu makanan, aku buat aja. Nggak semua orang juga perhatiin kita. Dan ternyata baik-baik aja kan, gitu kan. Kalau bikin video, kita suka di online, nunggu waktu yang tepat nggak bakal bisa. Karena kita juga punya kegiatan lain kan. Gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, kami malu. Sholat fajar apa sama dengan qobliyah subuh? Sama aja kok ya. Nah ya. Oke. Ustazah, emang boleh ya haid masuk musola atau masjid, katanya selagi gak netes. Jadi wanita haid masuk masjid itu ikhtilaf Mbak. Artinya perbedaan pendapat Mbak di kalangan ulama madhab ya. Nah ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ya, nah ini dia ikhtilaf Mbak. Ikhtilaf ya Mbak. Ikhtilaf tuh gimana cara bahasa Indonesianya? Kan ulama ada 4 nih, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Dia berbeda pendapat. So kalau ada ikhtilaf, pilih aja mau yang mana. Sama dengan seperti ini. Bersentuhan wudhu suami istri batal nggak? Ikhtilaf juga. Imam Syafi'i bilang batal kalau muncul syahwat maupun tidak. Ya, kemudian Imam Hanafi bilang tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi itu ikhtilaf ya. Terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke.
Oke, Ustazah, kalau sujud sahwi sekali aja. Sujud sahwi itu 2 kali ya, Mbak. Sujud sahwi itu 2 kali ya. 2 kali sujud, 2 kali baca. Ustazah, banyak orang nggak suka sama saya. Sama sih. Maybe banyak orang juga yang nggak suka sama aku. Sama aja. Ya sama aja. Rasulullah aja sehebat itu banyak orang yang nggak suka, bakal dimusuhi, bakal ingin dibunuh. Nggak apa-apa ya, nggak perlu semua orang suka sama kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Fokus dengan orang-orang yang support dan menyukai kita aja. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat subuh jam 4.56, sholat duha 7.30, udah bisa ya, udah bisa ya. Ustazah, hukum pinjam uang dengan kesepakatan mengembalikan dilebihkan itu tetap riba, nggak boleh, kecuali kalau seandainya dia mbak ganti dan mbak lebihkan, jadi akadnya akad hutang piutang dan mbak lebihkan akadnya sedekah. Kalau disepakati di awal itu adalah riba. Oke, ya gitu ya. Apa benar kalau lagi haid nggak boleh ke kuburan, hindarkan karena itu tetap ikhtilaf ya. Ustazah, boleh nggak kita rujuk dan akad lagi tanpa orang tua laki-laki? Tetap ada wali dari laki-laki, tidak orang tuanya, boleh adiknya dan seterusnya ya. Ustazah, sebentar pelan-pelan ya. Iya Mbak Yanti. Ustazah, kalau sholat harus pakai artinya ya? Enggak Mbak. Sholat nggak harus ngerti artinya. Cuma kalau kita ngerti arti bacaan sholat, kita lebih khusyuk di dalam sholat. Gitu aja sih. Ustazah, sebentar. Cara sholat duha. Jadi gini Mbak. Jadi buat teman-teman yang lain juga. Sholat itu Mbak, kalau cuma 2 rakaat, dia cuma kayak sholat subuh aja. Nggak ada bedanya. Misalnya nih, sholat duha kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat kan. Nah, berarti kalau mau 12 rakaat kan berarti 6 kali salam kan. 2, 2, 2, 2, 2, 2 ya kan. Jadi pokoknya mau sholat rawatib qobliyah ba'diyah, mau sholat duha, mau sholat tahajud, ya mau sholat ba'diyah isya. Ya pokoknya kalau dia 2 rakaat caranya kayak sholat subuh tanpa kunut. Udah gitu aja. Bedanya cuma niat saja. Nah niat ini kan gampang. Ya sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya kayak sholat subuh aja. Nggak ada bedanya. Sedikit pun nggak ada ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh untuk 1 orang apa untuk banyak orang? Bebas ya. Oke, bebas ya teman-teman ya, bebas aja. Yang penting sedekah subuh itu adalah sedekah yang teman-teman kumpulkan di waktu subuh. Ya, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 gitu kan. Akan nanti teman-teman boleh serahkan di hari Jumat kalau bisa. Atau dibeliin makanan, pokoknya dikasihlah sedekah subuh itu ke orang-orang yang memerlukannya ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, jadi sholat taubat bisa dikerjakan lebih dari sehari? Bisa, minimal 2 rakaat, 8, 12 rakaat bisa. Ustazah, kalau sholat subuh tanpa kunut gimana? Ustazah nggak hafal doa kunut gimana? Oke, kunut itu Mbak cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak kunut nggak masalah ya. Kunut bukan rukun sholat. Cuman masalahnya kalau teman-teman terbiasa kunut, sekali nggak kunut harus sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i kunut subuh itu adalah sunnah abad yang dianjurkan sujud sahwi kalau kita lupa. Tapi kalau kita nggak kunut nggak masalah. Hanya saja kalau di masjid ikut imam. Contoh kita kunut di masjidnya nggak kunut, jangan kunut sendiri. Ikuti imam. Kita nggak kunut di masjid kunut, jangan kita nggak kunut, ikuti masjidnya ya. Oke, kayak gitu ya. Oke ya. Oke, Ustazah, boleh nggak saya memberi nama anak saya Nela Luki? Oke, kayak mana dilarang? Aman aja nama anak Nela Luki. Tapi kambingnya 12 ya. Oke. Ustazah, kalau perjanjian hutang lebihnya diniatkan untuk anak yatim boleh nggak? Nggak boleh kelebihan dari hutang diakadkan di awal. Nggak boleh ya.
Oke, nama anaknya Nela Luki guys, una ceritanya. Siap, kambingnya 12 ya. Oke, Ustazah, sholat duha itu bisa 8 rakaat nggak? Bisa dong, bisa. 8 rakaat bisa. Berarti 22, 22. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah boleh nggak sedekah subuh dibelikan sejadah terus dibagikan ke orang? Silahkan. Sedekah itu mau dalam bentuk makanan kucing, dalam bentuk traktir makan kawan, dalam bentuk ngasih sejadah ke orang, dalam bentuk ngasih mukena ke orang, boleh ke orang kafir, boleh ke orang miskin, boleh ke orang kaya, boleh ke orang tua, boleh ke anak, boleh, bebas saja. Sedekah itu bebas saja. Mau dikasih ke orang Buddha, ke orang Hindu, mau dikasih sekedar beliin makanan ayam, beliin makanan ikan. Pokoknya sedekah itu guys untuk makhluk lain. Niatnya karena Allah tanpa melanggar syariat. Artinya uangnya uang halal. Boleh. Jadi sedekah subuh itu kayak gitu ya. Ustazah, jadi bebas. Nah, beda kalau zakat. Kalau zakat kita banyak sekali aturannya ya. Oke, sama-sama ya. Ustazah, oke, kalau sholat witir 3 rakaat tidak baca surat Al-A'la, nggak apa-apa. Jadi gini mbak, kalau ada ustadz yang ceramah, lakukan sholat duha. Rakaat pertama asyam, rakaat kedua ad-duha. Lakukan sholat witir. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua ad-duha, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu. Kalau ada dengar ceramah ustadz yang seperti itu, teman-teman jangan salah paham. Itu cuman keutamaan, dia bukan kewajiban. Kalaupun teman-teman tidak membaca itu, teman-teman baca ayat-ayat lain, sholatnya sah. Itu kan cuman fadilah ya, keutamaan saja. Dia bukan kewajiban. Karena ada faktanya jamaahku nggak pernah sholat duha. Padahal dia rajin ibadah. Karena dia bilang nggak hafal surat Asy-Syams dan nggak hafal surat Ad-Duha. Nah kan repot jadinya, ya kan? Makanya kayak gitu. Kalau keutamaan ya, keutamaannya. Kalaupun teman-teman baca kul aja nggak masalah ya. Oke, Ustazah, gimana? Oke, sebentar ya. Cara melakukan jamak. Kalau jamak nggak bisa dijelaskan di live tanya jawab karena cukup panjang. Kalau mau coba lihat TikTok aku di pojok kiri atas, aku sematkan udah dilihat 7 juta orang tentang jamak qasar dalam sholat. Teman-teman yang baru mampir, klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita akan ceramah terus tentang banyak hal nanti di masjid-masjid, nanti aku live. Teman-teman akan banyak ngerti nanti tentang cara jamak ketika aku ceramahnya dengan jamaah di sini ya. Yang penting belajar aja pelan-pelan, kita kan tiap hari kan. Oke, sedekah subuh buat anak nggak masalah. Sedekah subuh itu bebas buat siapapun ya. Sholat tapi tajwidnya nggak tepat itu gimana? Kalau belajar nggak masalah. Kalau lagi belajar. Ada dalil yang menyatakan bahwa al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran dia akan dikelilingi malaikat Allah. Lalu bagaimana kalau dia terbata-bata? Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tata'ta dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi bagi teman-teman baca aja dulu pelan-pelan ya, tajwidnya belum benar dibenerin, baca Qurannya belum bisa, belajar pelan-pelan, dapat 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Oke, nggak perlu khawatir. Faqra'ul Quran mastata'tum, baca Quran sekemampuan kita ya. Sholat keluar air mata, pas bersujud kita berdoa, batal nggak? Enggak. Keluar air mata dalam sholat tidak batal, kecuali kalau kita ngomong atau keluar air mata sambil kentut baru batal ya. Jadi keluar air mata, bersin, batuk tidak batal sholat ya. Ustazah, oke. Sholat subuh kesiangan qobliyahnya gimana? Selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa qobliyah. Nah, tapi kalau waktu subuhnya udah habis nggak bisa lagi, fokus dengan sholat subuh aja. Sama dengan misalnya nih, azan zuhur jam 12:30. Teman-teman baru sholat jam 1 siang, kan masih ada tuh waktu zuhur. Maka boleh aja qobliyah zuhur dulu, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Selagi masih ada waktu sholatnya. Oke?
Ustazah, sebentar ya. Ustazah, kelebihan hutang diniatkan untuk anak yatim, jadinya hukumnya. Kelebihan hutang ini maksudnya gimana, Mbak? Kelebihan hutang ini gimana maksudnya nih ya? Oke. Doa iftitah hukumnya sunnah. Sebagian mengatakan sunnah muakkad. Jadi kalau teman-teman sholat nggak pakai iftitah, sholatnya tetap sah. Cuman sayang aja kalau nggak dibaca. Zikir keluar angin gak masalah ya, gak masalah. Misalnya nih habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, maka setelah itu teman-teman zikir, doa, misalnya kentut gak ada masalah ya. Ustazah, tapi afdolnya adalah ambil wudhu ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, zakat mal diberikan kepada saudara yang tidak mampu, tentu boleh, gak masalah. Niat sholat duha 8 rakaat nggak bisa langsung 8. Kalau 8 rakaat bisa dipecah jadi 2, 2, 2, 2. 4 kali salam. Nah bisa ya, diputar 4 kali salam. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah kayak gitu. Oke, nah kemudian kalau mau 4-4 bisa. Jadi kalau teman-teman mau sholat duha langsung 4 rakaat, mau sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, mau sholat tahajud langsung 4 rakaat bisa sih. Cuma sulit, nggak usah lah, dua-dua aja. Kalau dia 4 rakaat, dia nggak boleh pakai tahiyat awal. Misalnya nih, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu kan. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Misalnya gitu kan. Maka caranya adalah rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Kayak gitu ya guys. Oke. Ustazah, sedekah subuh dikumpul. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah akikah tapi anaknya sudah gede? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau mau ke kurban aja juga bagus kok. Karena akikah anak yang udah dewasa itu sama dengan sedekah ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, sholat zuhur sampai jam berapa? Oh, kalau jam kita nggak bisa jawab. Karena kalau jam itu tergantung lokasi kita masing-masing karena kita beda daerah ya. Ustazah, sholat duha 4 rakaat pakai tahiyat awal nggak? Teman-teman, semua sholat kalau 4 rakaat 1 kali salam nggak pakai tahiyat awal. Semua sholat kalau 4 rakaat 1 kali salam nggak pakai tahiyat awal ya teman-teman. Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Oke, kayak gitu ya. Ustazah, kalau di masjid kunut, apa sholat subuh di rumah harus kunut juga? Enggak ya. Ustazah, oke. Bersin dalam sholat tidak membatalkan sholat ya. Kecuali kita mengeluarkan suara hacim, aduh, nah itu baru batal. Ya, tapi kalau seandainya sekedar bersin itu enggak masalah ya teman-teman ya. Sekedar bersin itu enggak jadi problem ya. Oke, Ustazah, kalau akikah sendiri bisakah karena orang tua nggak mampu? Mengakikahkan diri sendiri dalilnya nggak terlalu kuat. Lebih bagus mbak kurban saja. Karena gimana pun akikah itu tugas orang tua ya. Ustazah, oke, kucing saya kabur tidak ada doa khusus. Ya, lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Doakan kucingnya ketemu dan dicari ya. Oke, gitu ya. Aman ya. Kalau sedekah subuh sudah terkumpul terus dikasih ke orang tua, apakah termasuk sedekah? Iya, dia termasuk sedekah. Ke orang tua itu sedekah ya. Tahajud nggak pakai witir nggak apa-apa. Witir nggak pakai tahajud juga nggak apa-apa. Jam berapa tadi mulainya Za? Jam 6 ya. Jam 6 lewat sedikit lah. Oke, aman ya. Ustazah, doanya di sujud terakhir atau selesai sholat? Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sangat mustajab. Ya, misalnya nih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, gitu kan? Nah, kita sujud kan? Nah, doa di sujud terakhir itu sangat mustajab ya. Lalu kemudian doalah. Doa sujud terakhir apa? Doa sujud terakhir misalnya Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Kayak gitu
ya, atau doa-doa yang lain di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Oke, itu doa insyaallah mustajab ya. Mustajab, oke, sebentar ya. Nggak apal baca wudhu. Niat aja, wudhu itu cukup niat. Wudhu itu gampang guys, yang wajib dibasuh saat wudhu itu hanya muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja yang wajib dibasuh saat wudhu. Yang penting niat, sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Memang aku pernah lihat host yang menjelaskan doa di masing-masing wajah. Nanti basuh wajah baca ini, basuh tangan baca ini, basuh kepala baca ini. Nah, itu aku melihat di DM juga banyak yang salah paham menganggap itu wajib. Jadi aku masih kurang berani menyampaikan doa-doa setiap bagian daripada tubuh karena ada anggapan nanti dia menjadi wajib. Kalaupun mau disampaikan harus sering-sering dan menyatakan itu sunnah, itu nggak wajib gitu ya. Effortnya harus kuat ya. Harus berusaha untuk menyatakan ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Karena kalau enggak mereka akan menganggap itu wajib gitu ya. Ustazah, doa terakhir saat sujud bahasa Indonesia boleh nggak? Doa di sujud terakhir berbahasa Indonesia boleh. Tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati saja. Suara aku jelas ya teman-teman ya, nggak kecepatan kan aku jawabnya. Oke, sebentar ya. Ustazah, sholat tahajud terus hajat, sholat tahajud terus hajat, sholat, ya udah kelewatan. Oke, ya saya baca bahasa Korea ya. Ustazah, saya pernah hutang tapi sekarang orang yang berhutang itu sudah meninggal. Orang yang pernah hutang itu sudah meninggal. Maka caranya adalah cari ahli warisnya ya. Ada nggak ahli warisnya ya? Kalau ahli warisnya ada, ganti ke ahli warisnya. Tapi kalau ahli warisnya nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah misalnya 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan ya, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, baju tidur dipakai sholat subuh apa enggak sah sholatnya? Sah. Baju tidur dipakai sholat subuh sah. Cuman kalau bisa sih teman-teman ya, ganti. Tapi kalau nggak kena najis juga nggak apa-apa ya. Ustazah, supaya bisa istiqomah baca Al-Quran gimana? Baca sekitar 10 menit aja dulu setiap hari. Buat komitmen. Istiqomah itu intinya guys, yang pertama mulai dari hal yang kecil. Ya, pertama mulai dari hal yang kecil. Misalnya saya pengen baca Quran 1 hari 1 halaman. Terus 1 halaman ya. Terus 1 halaman, lalu kemudian teman-teman boleh tidak membacanya atau teman-teman boleh tetap membacanya dipaksakan sampai terbiasa, sampai risau meninggalkan. Nanti kalau udah teman-teman risau meninggalkan, maka teman-teman boleh tambah lagi. Kayak gitu. Jadi nggak boleh hari ini baca Quran aku 3 juz. Habis itu 3 bulan nggak baca-baca lagi. Kan gitu kan. Nah, Ustazah, haid saya lebih dari 15 hari. Istihadah itu namanya ya. Nah, istihadah itu namanya. Jadi kalau teman-teman haid lebih dari 15 hari, hari ke-15-nya teman-teman mandi. 16, 17, 18 itu udah boleh sholat, udah boleh puasa ya. Mbak Fadila bisa kok beli satu-satu ya. Nanti Mbak yang haid ini, istihadah ini beli madu akasianya ya. Nah ini nih kayak gini nih. Ustazah, alhamdulillah keputihanku sudah sembuh. Tapi aku tetap minum madu. Tetap minum madu Mbak. Nanti aku spill madunya, tetap aja minum madu. Kalau keputihan, haid gak lancar, sebentar kok dengan madu akasia. Ya, diminum aja. Nah, yang udah datang diminum ya. Pokoknya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam, baca sholawat ya. Syukuri karena itu madu asli yang bisa kita dapatkan kapanpun. Masya Allah ya. Ustazah, iya Mbak Darwati. Ustazah, antara asar dan maghrib bisa sholat asar. Antara asar dan maghrib, pokoknya sebelum habis waktu asar itu bisa ya. Sebelum habis waktu asar. Asam lambung, oh ya Allah, asam lambung gampang Mbak dengan madu akasia. Pokoknya kalau kolesterol kayak diabetes gitu, oke. Zakat mal boleh diberikan ke banyak orang, boleh, nggak jadi masalah ya.
Misalnya teman-teman punya uang 200 juta, maka zakatnya 5 juta. Boleh ke satu orang, boleh ke banyak orang ya. Oke, boleh ke satu orang, boleh ke banyak orang ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke. Sebentar ya. Saya sholat subuh nggak pakai sholat. Bagaimana kalau terbangunnya kesiangan? Nggak pakai sholat apa? Saya sholat subuhnya nggak pakai sholat. Coba tulisannya dibenerin ya, biar bisa aku baca ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Apakah anak adopsi dapat warisan jika dia bukan mahram kita atau nasab kita tidak dapat? Kalau mau itu adalah keikhlasan aja ya. Oke, Ustazah, berkebun kelapa sawit apakah kena zakat mal? Iya dong, zakat penghasilan. Misalnya teman-teman punya kelapa sawit, kan penghasilannya biasanya per 2 minggu tuh. Nah, diakumulasi aja ya, untung bersih kita berapa ya kan. Setelah dipotong upah karyawan, setelah dipotong tukang kebunnya, maka kita sebagai pemilik berapa keuntungan kita setiap bulannya. Keluarkan zakatnya 2,5% ya. Ustazah, setelah sholat subuh nggak boleh lagi ya sholat. Bagaimana kalau terbangun kesiangan? Sholatlah dimanapun kita terbangun, di jam berapapun kita terbangun. Ya, tetapi kalau kesiangannya udah lewat waktu subuhnya, itu udah lalai. Tapi tetap sholat subuh walaupun tetap berdosa karena lalai. Oke. Ustazah, mendoakan suami, tapi suaminya nggak sholat, apakah sampai? Doa itu doa aja dulu mbak. Kita nggak usah putus asa dengan rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang tidak sholat kita tetap doakan. Insya Allah Allah akan kabulkan. Tugas kita cuma mendoakan saja. Siapapun kita doakan. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, zikir qobliyah subuh nanti dibaca setelah sholat subuh. Boleh, zikir itu posisinya dimanapun bebas. Ustazah, oke, gimana sebentar ya. Oke. Oke, sebentar ya. Sakit jarang sholat karena saya sakit kepala. Sakit kepala tetap sholat aja. Ada dalil shollu qaiman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa alejam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi tetap harus sholat walaupun sakit. Justru semakin kita sholat, semakin kita sakit, semakin kita semangat untuk ibadah. Ya, karena orang yang sabar dalam sakitnya akan berguguran dosa-dosanya. Oke. Ustazah, sedekah subuh batasnya sampai jam berapa? Batas sedekah subuh adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke. Ustazah, gimana kalau orang tua tidak membagi warisan kepada salah satu anaknya? Nggak boleh. Ya, hak waris yang membagi warisan kan bukan orang tua kan. Orang tuanya kan meninggal dulu baru warisannya dibagi kan. Kalau seandainya dibagi sebelum orang tua meninggal itu namanya hibah bukan warisan ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak dipakai untuk kebutuhan dapur? Berarti mbak nggak jadi sedekah. Karena yang namanya sedekah itu harus untuk orang lain dengan niat karena Allah. Contoh, misalnya nih kita sedekah subuh gitu ya. 2.000. Lalu kemudian terpakai uang itu. Kita nggak ada uang untuk kebutuhan dapur. Kita pakai uang itu. Maka kita tidak berdosa. Ya, cuman kita dapat satu pahala. Yaitu dapat pahala udah berniat berbuat baik. Nah, perkara nanti apakah itu kita ganti atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting sedekah yang tidak dilakukan itu tetap dapat satu pahala ya. Ustazah, sedekah subuh dikeluarkannya seminggu sekali nggak apa-apa, tapi dikumpulkannya setiap hari ya. Oke, dikumpulkan 2.000. Lalu kemudian serahkan kepada yang berhak menerimanya ya. Oke, Ustazah, oke. Sholat subuh selesainya jam berapa? Sholat subuh itu sampai cahaya merah ada di atas langit. Saat matahari akan muncul. Kalau jamnya setiap daerah berbeda. Ya, setiap kita berbeda.
Ustazah, bagaimana pas tayat awal bacaannya kelebihan, hampir mau beres nggak masalah ya, hampir mau beres nggak masalah. Betul Mbak Farida, Mahlul Qiyam dibaca aja kalau memang mau ya. Apakah sedekah boleh dibuat es buat Jumat berkah? Boleh. Sedekah subuh dibuat makanan untuk Jumat berkah, sedekah subuh dibuat es untuk Jumat berkah nggak masalah ya. Ustazah, sama-sama ya. Oke. Kalau terlalu susah bayar hutang terus jadi malas ibadah, itu gimana sih? Ya lebih parah lah nanti nasibnya. Justru dengan kita berhutang kita dekatin Allah supaya Allah mudahkan kita untuk melunaskan hutang-hutang kita. Hari Kamis nih saya puasa tapi saya lupa. Iya kan, tapi saya lupa. Tadi makan donat satu, udah aku jawab. Ketika kita lupa, termakan donat, termakan basreng, padahal kita berpuasa Mbak. Maka itu Mbak lanjutkan aja puasanya, nggak masalah Mbak. Mbak lanjutkan aja karena itu tidak sengaja, itu kan rezeki ya, nggak apa-apa ya Mbak. Ustazah, oke. Kalau sedekah subuh itu dikumpulkan dulu, terus kalau ada pengajian kita keluarkan, boleh nggak masalah, nggak ada masalah ya. Ustazah, sedekah subuh pakai beli makanan kucing boleh nggak masalah ya. Ustazah, sebentar ya, doa penyembuh gendang telinga bolong secara khusus nggak ada. Kalau mau lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat, sunnah atasku karena Allah. Doakan supaya Allah berikan kesembuhan dan cepat berobat ya. Saya nggak paham dengan sedekah subuh. Oke. Saya coba jelaskan sedekah subuh ya, pelan-pelan ya. Ini tuh sedekah subuh untuk jajan anak, sedekah subuh 5:30, setengah. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku mau pengumuman pakai mikrofon aku yang cetar membahana tentang sedekah subuh ya. Tapi mikrofonnya nggak ada guys. Mikrofon AC ya. Kita pelajari tentang sedekah subuh. Pengumuman. Nah gitu guys. Ini mikrofon aku guys. Kalau ini kedengarannya nih sampai ke Taiwan, sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia ya. Fokus, tahan nafas 87 tahun ya. Nah aku jelaskan sedekah subuh. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Subuh itu kapan? Subuh itu azan subuh. Sampai kapan waktunya? Sampai habis waktu subuh. Kapan habis waktu subuhnya? Ya sesuai dengan daerah masing-masing. Diapain sedekah subuh itu? Dimasukkan ke dalam celengan setiap subuh. Kayak mana celengannya? Boleh bentuknya peta, boleh bentuknya bulat, boleh lonjong, boleh kantong asoy, boleh tupperware, boleh plastik, boleh kantong, boleh dompet. Nah, kumpulkan di waktu subuh. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Atau 5000 lah geng ya, 5000, 5000. Setelah dia terkumpul, entah dia seminggu, entah dia 2 minggu, baru tuh kita serahkan kepada yang menerimanya. Ke siapa diserahkan? Siapapun boleh. Ke anak, ke ibu, ke tetangga, ke teman, ke saudara. Kemudian kasih makan kucing, traktir makan teman, kasih untuk uang pengajian, kasih untuk uang pesta, ya, kasih untuk orang non muslim, kasih untuk orang kaya, dijadikan mukena taruh ke masjid, dijadikan sejadah taruh ke masjid, bebas. Sedekah subuh ndak usah pusing lagi, bebas. Yang penting bukan untuk diri kita, ya, untuk anak bisa. Nah niatnya gimana doanya? Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Lalu kemudian teman-teman doa lagi. Ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini misalnya apa? Teman-teman yang mau doakan. Lapanglah kuburan orang tuaku misalnya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah sisa kuburnya. Orang tuaku sehatkan. Anakku sehatkan. Ustazah dari jam berapa? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ustazah kalau diletakkan ke kota amal masjid boleh nggak? Boleh. Setiap pagi pergilah ke masjid. Ustazah kalau saya cuma letakkan di rumah boleh. Itulah sedekah subuh. Di waktu subuh
Malaikat akan datang ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh supaya dilancarkan rezekinya, dibanyakkan pahalanya. Orang-orang sukses itu biasanya tidak meninggalkan sedekah subuh. Oke, demikian pengumuman siang ini. Semoga bisa mengamalkan sedekah subuh mulai besok pagi. Silakan dibuang nafasnya, setelah ini jeda 10 menit, tahan 12 tahun. Nah itu guys, iya kan? Ustazah kalau mandi misalnya siraman pertama kaki basah, siraman kedua tidak. Kalau mandi wajib harus basah dari ujung kaki, kepala sampai ujung kaki. Kemudian badan bagian kanan sampai badan bagian kiri. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bacaan niat sholat bahasa Arab terus diartikan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab aja, nggak perlu diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, Ustazah, sholat ke jam 7 pagi apa bisa sedekah subuh? Batasnya adalah azan subuh. Kalau udah azan subuh udah nggak bisa. Ya, nah, besok aja lagi. Kalau tetap mau dikatakan sedekah subuh, tapi kan sedekah nggak harus subuh ya. Ustazah, bolehkah kita sedekah ke orang tua sendiri walaupun kita satu rumah? Boleh dong ya. Ustazah, sedekah subuh apa boleh berupa barang? Boleh dong, nggak jadi masalah. Berbentuk makanan kucing, bisa kasih ke kucing. Bisa mbak, bisa ya. Oke, bisa aja ya. Oke ya. Oke. Ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, dosa nggak sih kalau menolak suami berhubungan? Masalahnya suami nggak mau sholat, suka kasar, dosa. Jadi gini guys, setiap ada orang yang berbuat dosa, maka kita melakukan dosa itu juga kita terkena dosanya. Contoh, ketika suami selingkuh kita nggak melayani, kita dosa nggak? Kita dosa juga. Ketika suaminya marah, kita balik memarahi, kita dosa juga nggak? Kita dosa juga. Ketika suami tidak menafkahi, lalu kemudian kita tidak mau melayani, dosa nggak? Dosa juga. Makanya saya sering sampaikan bahwa jika rumah tangga itu sudah tidak mengantarkan rumah tangga itu tujuannya adalah mendatangkan pahala. Jika rumah tangga itu sudah tidak ada pahala di dalamnya, suaminya selingkuh, kita nggak mau melayani, dia tidak menafkahi, kita tidak mau melayani, dia menghina, kita memaki, dia mengkasari, kita memukul, itu sudah tidak pas dijadikan sebagai kendaraan menuju surga. Yang seperti itu boleh diakhiri. Kalau mbak nggak mau akhiri, tetaplah jadi istri yang baik dan penuh kesabaran. Oke ya. Ustazah, sedekah subuh disimpan di masjid, kalau hari Ahad boleh kumpulkan di rumah, di hari Ahad bawa ke masjid, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, jam berapa? Oke, Ustazah, oke, ya gitu, memang Mbak Dwi itu gas dari perut lebahnya. Ustazah, apa hukumnya warisan dibagi dulu sebelum orang tua meninggal? Itu bukan warisan namanya, itu hibah namanya. Ya, ketika hibah itu boleh ya, langsung bisa dimanfaatkan saat orang tua hidup. Yang namanya warisan tetap dibagi setelah orang tua meninggal. Kalau masih hidup itu namanya hibah. Atau wasiat, tapi wasiat pun hanya bisa dinikmati setelah orang tuanya meninggal. Kalau orang tuanya masih hidup nggak bisa menikmati wasiat. Ya, tapi kalau hibah boleh ya. Dia kan ada 3 tuh guys, hibah, wasiat, dan warisan. Hibah itu adalah misalnya aku punya ruko, aku kasih ke anakku dan dia bisa menikmati saat aku hidup, itu hibah. Yang kedua wasiat, wasiat itu adalah aku punya ruko dan aku bagi-bagi ruko itu dengan anak-anakku selama aku hidup, tapi mereka hanya boleh menikmati kalau aku meninggal, itu namanya wasiat. Nah, warisan adalah di luar tanggung jawab aku. Ketika aku meninggal, sisa dari harta yang tidak diwariskan itu adalah, yang tidak diwasiatkan dan tidak dihibahkan itu adalah warisan ya. Qobliyah subuh jam 6 masih ada nggak? Jangan. Jam 6 itu udah habis waktu subuh ya, udah hampir habis. Fokus ke sholat subuh aja ya. Jadi sholat qobliyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Kalau waktu subuhnya masih ada, kita masih bisa mengerjakan qobliyah subuh ya.
Ustazah, kalau subuhnya jam 5, kita sedekah subuhnya jam 6, masih bisa nggak ya? Masih bisa, nggak jadi masalah. Pokoknya usahakan sepanjang waktu subuh ya. Ustazah, kalau sedang haid, ibadah yang menggantikan sholat sesehari bisa diganti apa? Wanita haid bisa sholawat ya, bisa berzikir ya, bisa mengingat kekurangan diri ya, kemudian bisa mengulang hafalan, bisa bersolawat, itu bisa. Oke ya. Ustazah, oke, uang sedekah subuh aku buat jajan anak sekolah. Sedekah subuhku buat jajan anak sekolah boleh, nggak jadi masalah. Tapi jangan jajan anak terus, jangan itu terus ya. Kalau bisa semakin banyak orang yang kita berikan sedekah, semakin banyak berkah buat kita, gitu kan? Ustazah, mandi wajib berapa kali siram badan? 3 kali ya. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepalanya sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah, gitu aja ya. Nah, 3 kali. Setelah itu mau pakai sabun boleh. Ustazah, sedekah subuh dikasihkan ke suami yang sudah pensiun gak masalah. Ustazah, wanita yang minta cerai apakah ada gonogini? Wanita yang menggugat itu tidak diperkenankan dalam perdata menggugat gonogini, tapi dibagi bisa ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh buat bayar uang kas sekolah. Itu namanya kewajiban kita, tapi nggak masalah. Cuman jangan ke situ-situ terus, Mbak. Kalau bisa sedekah subuh itu kita kasih dengan orang. Tujuannya adalah berkah. Ketika kita kasih kepada orang yang membutuhkan, itu semakin berkah buat kita. Coba deh dilatih mulai dari 2.000, 2.000 kita kasih ke orang berarti sebulan 60.000. Kata kita itu besar, kata kita itu kecil, kata orang itu besar. Coba deh ya, sedekah subuh yang menyenangkan hati orang lain ya, dengan niat karena Allah ya. Oke, dengan niat karena Allah ya. Ustazah, oke, mandi wajib harus berwudu dulu enggak ya. Ustazah, saya lagi sholat ada yang dibatalin, maksudnya gimana? Ustazah, oke, sedekah subuh buat nabung anak sekolah bisa enggak? Itu kewajiban kita. Kita menyenangkan hati siapa? Ya, usahakan harus menyenangkan hati orang lain. Usahakan kita mengeluarkannya itu agak terbebani di awal. Itu yang mendatangkan berkah ya. Kalau tabungan kita itu nggak sedekah namanya ya. Tabungan kita itu untuk diri kita ya. Tabungan kita untuk melepas kewajiban kita itu kan untuk diri kita. Tabungan kita untuk hutang kita itu kan untuk diri kita ya. Tabungan kita untuk umroh kita itu kan untuk diri kita. Kalau bisa untuk orang lain. Oke. Mandi wajib sama junub bedanya apa? Mandi wajib itu terdiri dari mandi junub, mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah, semuanya mandi wajib. Oke. Jatah bulanan untuk orang tua termasuk sedekah bukan? Itu termasuk sedekah kita ke orang tua. Sedekah subuh kalau ditaruh di infak boleh nggak? Boleh. Sedekah subuh kita taruh ke infak anak yatim boleh ya. Ustazah, lebih utama sedekah subuh untuk orang fakir atau untuk renovasi masjid? Beda. Itu 2 bab yang berbeda. Kalau sedekah subuh orang senang hatinya dia doakan kita. Infak pembangunan masjid tidak ada orang yang senang hatinya, tetapi tidak ada orang yang mendoakan kita, tapi ngalir pahalanya untuk kita sampai kita meninggal dunia. Kalau bisa digantian aja ya. Ustazah, oke. Niat mandi wajib harus pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia. Niat mandi wajib boleh pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke. Ustazah, gimana hukumnya pekerjaan kredit barang berupa emas boleh nggak? Kalau ada ribanya jangan ya. Ustazah, jelaskan cara rawatib. Teman-teman kalau mau dijelaskan rawatib harus fokus. Ya, aku jelaskan sholat rawatib ya, fokus ya. Ambil catatan kalau ada catatannya. Jadi begini,
Sholat rawatib itu terdiri dari dua, ya. Yang pertama ada rawatib qobliyah sebelum sholat fardu. Yang kedua adalah rawatib ba'diyah, yaitu setelah sholat fardu. Qobliyah dan ba'diyah, sebelum dan setelah. Nah, apa saja yang termasuk sholat rawatib yang qobliyah, ya, dan ba'diyah yang hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jadi 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ya. Aku ulang pelan-pelan ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, jadi ada 12 rakaat. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, ini dilakukan dalam kondisi teman-teman sholatnya sunnah mu'akkad. Nah, tetapi 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, ini hukumnya sunnah mu'akkad aja. Sutra laki-laki tak boleh pakai, perempuan boleh ya. Qobliyah zuhur itu boleh ke 4 rakaat, 1 kali salam boleh. Tapi kalau 4 rakaat sholat qobliyah zuhur itu dia nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Ustazah, mama saya rutin nonton live, Ustazah. Sekarang saya juga ikutan nonton. Makasih Ustazah. Sama-sama Mbak. Ya, thank you ya, Mbak Nisal. Ustazah, sholat fardu rakaat 3 dan 4 baca surat atau tidak? Kalau sholat wajib, sholat maghrib, sholat asar, kemudian sholat zuhur, itu dia nggak pakai rakaat ketiga dan keempat, nggak pakai ayat pendek guys. Nggak pakai teman-teman ya. Nah, sementara kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat guys, misalnya sholat tahajud langsung 4 rakaat, sholat duha langsung 4 rakaat, sholat hajat langsung 4 rakaat, sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, itu nggak pakai tahiyat awal dan ayat pendeknya dibaca semuanya. Itulah membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Jadi kalau sholat fardu 4 rakaat, ayat pendeknya 1 dan 2 aja. Sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat, ayat pendeknya 1, 2, 3, dan 4. Sholat fardu kalau langsung 4 rakaat, rakaat keduanya pakai tahiyat awal. Sholat sunnah kalau 4 rakaat semuanya nggak ada tahiyat awal, cuma ada tahiyat akhir. Oke, aman ya? Semoga paham ya. Nggak cepet kali kan? Aman lah ya. Sebelum asar ada sholat sunnah qobliyah. Tapi dia tidak sunnah mu'akkad, dia sunnah biasa. Sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya ya. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Oke. Nah, kayak gitulah ya kan. Nah, Ustazah pengen ketemu Ustazah. Oh, nanti gagal move on loh. Teman-teman kalau mimpi, kalau ketemu aku nanti kena hantui 20 tahun. Ya, canda ya guys. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, mohon diulang berapa banyak lagi. Oh, pelan-pelan Ustazah, siap. Mundur dulu guys, mundur dulu. Nanti teman-teman jadi repot nih kalau aku terlalu dekat ya. Ulang lagi guys. Ulang lagi pula guys ya, kita ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ntar ya, cepet kali aku ya. Oke, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu dia ya. Oke. Itu dia ya. Nah, jadi itu dilakukan ya. Niatnya gimana? Ini dia. Ini aku sematkan ya. Sebentar ya. Nah, niatnya gimana? Niatnya adalah kayak gini guys. Niat itu kan gampang guys. Setiap niat sholat, teman-teman hanya perlu menyebutkan nama sholatnya.
kemudian rokaatnya, dan kemudian hukumnya. Saya ulang ya. Rokaat, hukum, nama sholat, rokaat dan hukum ya. Kemudian sengaja aku sholat qobliyah subuh misalnya. Namanya qobliyah subuh. 2 rokaat berarti 2 rokaat. Sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur misalnya. 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Ustazah sholat fardu baca surat pendeknya kelupaan. Dibaca terus sampai rokaat 3 dan 4 gak masalah ya. Ustazah oke. Mana yang diutamakan? Diutamakan apa nih? Coba ya pelan-pelan ya. Ustazah sebentar ya. Ini kecepatan loh guys. Bentar ya. Oke, setelah mandi wajib harus berwudu kan jika mau langsung sholat. Jadi begini. Itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan habis mandi wajib nggak perlu wudu untuk sholat. Karena mandi wajib itu sudah bisa menghindarkan hadas besar. Apalagi cuma hadas kecil. Tetapi ada pendapat yang mengatakan harus nih wudu kalau mau sholat. Karena sholat itu adalah taklif wada'i untuk melakukan. Wudu itu adalah taklif atau syarat untuk melakukan sholat. Jadi saran aku wudu aja sih. Ustazah mana yang diutamakan? Beli mobil domong atau buka usaha apa pergi umroh dulu? Wah, untuk menjawab ini teman-teman yang paling tahu sih. Ya, aku harus tahu delik kasusnya, uangnya berapa, jumlahnya berapa, persentasenya apa, yang mana duluan. Nggak bisa dijawab di permukaan aja ya. Ustazah, oke, bagaimana ada suami datang ke rumah abang selalu kasih uang, sedangkan ibu mertuanya tidak. Adil itu adalah sama rasa, bukan sama rata ya. Coba cari tahu faktornya, kalau salah ingatkan ya. Ustazah setelah sholat isya, sholat witir 3 rakaat boleh kunut nggak? Boleh ya. Jadi sholat isya dulu, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian witir nih. Nah witir tengah malam mau tahajud boleh, mau witir jangan lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja ya. Ustazah, oke, kalau udah ya. Ustazah, tahiyat awal bacaannya sampai mana? Sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Ustazah, tahajud boleh nggak kita nggak sholat witir? Boleh, itu 2 bab yang berbeda ya. Tahajud dan witir itu 2 bab yang berbeda. Jadi kalau kita tahajud nggak pakai witir nggak apa-apa. Atau kita witir nggak pakai tahajud juga nggak apa-apa ya. Witir nggak pakai tahajud juga nggak masalah ya, aman aja sih. Oke, cuman witir itu sunnah muakkad. Kalau bisa sih witir jangan ditinggal ya guys. Karena witir itu adalah sunnah muakkad. Ya Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir walaupun Rasul pernah meninggalkan tahajud. Ustazah, oke. Sebentar ya. Oke. Sholat witir harus pakai kunut? Enggak. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi mau pakai kunut boleh, nggak pakai kunut juga nggak apa-apa ya. Ustazah, sedekah subuh kalau uangnya diserahin ke pembangunan pondok nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, kalau potong kuku bisa sebelum atau setelah mandi wajib ya, bebas aja. Usahakan di hari Jumat mah kalau potong kuku ya. Ustazah, kalau witir 1 rakaat boleh. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau pakai minyak kemiri rambut jadi hitam boleh nggak? Penghitam rambut boleh, sekedar minyak nggak masalah ya. Ustazah, kalau sholat witir bacaan surat pendeknya ada yang sama. Rakaat kedua dan ketiga bebas. Mau ayat pendeknya itu aja. Mau al-ikhlas al-ikhlas terus sampai teman-teman ke alam barzah pun nggak apa-apa. Cuman ngantuk guys kalau ayatnya itu aja. Ganti-ganti lagi sama ayat kursi kayak Robbana atina fid dunya kayak al-lahab kayak al-ikhlas al-falak an-nas kayak ini asik kul terus sampai ke alam barzah. Ya jadi kalau bisa diganti. Tapi kalaupun nggak diganti sih nggak masalah sih. Ya oke.
Kalau sholat subuh nggak bisa kunut, sholat subuh nggak bisa kunut, nggak apa-apa Mbak. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut nggak apa-apa, sholatnya tetap sah ya. Oke, Ustazah, tahajud itu jam 4 boleh nggak? Tahajud boleh, selagi sebelum azan subuh boleh. Misalnya nih azan subuh jam 4.30. Kita bangun jam 4 lewat 10. Kita mau tahajud dulu, nggak masalah ya. Ustazah, iya Mbak Diana, alam barzah. Oke, gitu ya. Kalau suami tidak menafkahi saya cari sendiri. Oke, bolehkah saya minta cerai karena saya tidak ridho? Boleh. Salah satu yang menyebabkan perempuan boleh berpisah dengan suaminya adalah ketika suami tidak menafkahi kalau istri tidak ridho ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, Al-Quran ada huruf kecil. Ditukar sama Al-Quran di musola yang hurufnya besar. Mana boleh, itu nyuri namanya. Ku taruhlah Quranku, ku ambil Quran yang besar. Itu nggak bisa ya. Saja kalau meluk Quran saat tidur nggak jadi masalah ya. Sholat sunnah muakkad untuk sebelum asar, sebelum zuhur boleh nggak 2 rakaat? Boleh. Sebelum zuhur tuh 2 rakaat atau 4 rakaat ya. Oke. Ustazah kalau subuh nggak pakai kunut nggak apa-apa ya. Ustazah sholat kan duduk karena kecapean. Kalau karena kecapean nggak boleh. Yang boleh itu karena sakit. Rasulullah pernah bersabda, "Shallu qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati. Kalau nggak bisa ya duduk ya. Oke, fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalqian. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, batas waktu duha jam berapa? Duha itu sekitar 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat itu 2 2 2 2 2 2. Kayak gitu guys. Oke. Zikir di HP maksudnya apa zikir di HP? Ustazah kalau sholat sunnah, oke sebentar ya. Kalau sholat sunnah, kalau cepet kali ya. Masya Allah ini pengen masuk surga nih manusia nih semuanya ya. Oke ya teman-teman ya. Ustazah gimana kalau udah lupa hutang puasa 2 tahun sebelumnya? Segera bertaubat ya. Ustazah sebentar ya. Kalau puasa Daud hari Minggunya ada acara. Kalau puasanya diganti Senin bisa ya. Kita puasa Daud kan sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak ya. Nah itu nggak masalah ya teman-teman ya. Kalau pengen batal nggak masalah ya. Oke Ustazah batasan aktivitas seperti apa? Aktivitas apa? Aktivitas apa? Oke, Ustazah ngaji pakai HP boleh tapi jangan keseringan loh Mbak. Karena rosam atau huruf Al-Quran di HP itu beda dengan rosam Al-Quran yang sebenarnya loh Mbak. Beda loh. Nanti kalau Mbak terbiasa baca Quran di dalam HP nanti nggak bisa baca Quran di Quran yang sebenarnya ya. Oke, Ustazah jelaskan tentang torikoh, nggak bisa ya. Torikoh nggak bisa dijelaskan kalau masyarakat umumnya yang nonton itu rame seperti ini. Nanti bisa salah paham. Karena torikoh itu ilmu yang tinggi, dia bab tauhid ya. Ustazah, oke, adakah batasan aktivitas antara wudhu dan syukur wudhu? Apa itu maksudnya? Coba dijelaskan ulang ya. Kalau sholat sunnah pakai bacaan iftitah enggak? Sholat sunnah nggak pakai iftitah nggak apa-apa ya. Sholat sunnah nggak pakai iftitah nggak jadi masalah ya. Maka iftitah itu hukumnya sunnah pada semua jenis sholat ya. Nah iftitah itu nggak wajib ya teman-teman, dia sunnah. Tapi sayang sih kalau nggak pakai iftitah kan dia sunnah ya. Oke kayak gitu ya. Ustazah oke sebentar ya. Mengaminkan doa di voice note dengan baring nggak masalah ya. Sama dengan zikir sambil baring gitu ya.
Nggak masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi nggak jadi masalah ya. Khusus saja kalau setiap sholat witir bacaan pendeknya rokaat 1 Al-Kafirun, rokaat 2 An-Nas, rokaat ketiga 3 Al-Ikhlas, bebas besti. Ayat pendek itu bebas, teman-teman mau baca apa aja nggak masalah ya. Oke. Khusus saja, oke sebentar ya. Kalau imam baca Al-Fatihah, kita masih iftitah berhenti nggak? Oke, teman-teman share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku coba jelasin tentang cara sholat berjemaah. Pelan-pelan fokus ya. Ketika imamnya baca iftitah, makmumnya kan baca iftitah. Kan gitu ceritanya kan ya. Imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan gitu kisahnya, kisahnya ya kan. Nah nanti ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Loh makmumnya belum selesai iftitah, diam aja. Saat imam baca Al-Fatihah kita nggak boleh baca apa-apa. Oke. Nah seketika imamnya baca ayat pendek, baru nih kita baca Al-Fatihah nih. Jadi ketika imam baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Oke, ketika imamnya selesai ayat pendek, kitanya belum selesai Al-Fatihah. Ruku aja langsung ikut imam. Tapi imamnya masih panjang ayat pendeknya. Kita udah selesai Al-Fatihahnya. Kita dengar diam. Ya, gitu caranya. Kalau zikir sambil baring nggak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Itu boleh ya. Oke. Oke ya. Sebentar ya. Oke. Ustazah, oke. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam Al-Fatihah, makmum diam. Imam ayat pendek, makmum Al-Fatihah. Betul sekali ya. Saja sholat tahajud dikerjakan jam 4 sebelum subuh boleh ya. Bisa jam 4 sebelum subuh bisa, nggak jadi masalah ya. Oke sebentar ya. Oke. Ustazah kadang sering kelanjutan baca Al-Fatihah dulu Ustadz setelah iftitah. Ya udah yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah lupa niat puasa kodo. Sebentar dulu ya. Kelewatan dia mbak, belum aku baca sampai akhir mbak, coba ya. Ustazah kalau sholat berdoa sembari ngantuk nggak masalah ya, sembari ngantuk nggak masalah ya, cuma nggak enak aja lah masa minta sama Allah ngantuk ya kan. Ustazah bolehkah ibu jadi imam sholat untuk anak laki-lakinya? Nggak boleh. Imam tuh harus laki-laki dan perempuan dan imamnya adalah laki-laki ya. Imamnya adalah laki-laki ya. Oke. Oke, bentar ya. Oke, Ustazah kita meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja ya kan. Apa boleh dikodo pas isya? Kalau disengaja meninggalkan tetap berdosanya besar. Mau teman-teman kodo, mau dihajar dengan apapun dia tetap berdosa. Jadi jangan lagi lakukan itu ya mbak. Ustazah, oke, cara menjawab azan. Cara menjawab azan itu gini mbak. Ketika imamnya baca Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bacanya camah ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Nah, itu bacaannya sama ya. Oke, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu ketika imamnya baca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawabnya la haula wala hayya 'alas shalah dan la haula wala quwata illa billah. Jadi gini, ketika imamnya baca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, lalu kita membaca la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika muazinnya mengatakan bahwa as-sholatu khairum minan naum, kita jawabnya shadaqata wa barorta. Ketika kemudian muazinnya bilang Allahu Akbar la ilaha illallah, jawabannya sama ya. Bedanya cuman azan subuh aja ini ya. Shadaqata wa barorta. Shadaqata wa barorta ya.
Oke, dah aman ya guys, kayak gitu ya. Oke, sebentar kok aku nggak bisa nyematin ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau imam baca Al-Fatihah, kita nggak usah ikut ya. Kita dengerin. Ketika imam baca Al-Fatihah, kita dengerin. Nanti ketika imam baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah ya. Kayak gitu caranya. Ketika imam baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah ya. Ustazah, Ustazah, suami yang sudah pensiun apakah wajib mencari nafkah lagi? Dia tetap wajib menafkahi suami istrinya kecuali dia ada tabungan yang mana istrinya itu ridho atas tabungan itu ya. Oke, Ustazah, kalau saya gitu ya. Ustazah, sebentar ya, pelan-pelan ya. Kalau zikir susunan sholat malam nggak ada, bebas aja. Susunan sholat malam itu bebas aja ya. Ustazah, keputihanku udah sembuh. Nanti beli madu lagi ya. Nanti beli madu lagi, tetap diminum aja madunya sampai sembuhnya total ya. Oke, Ustazah, suami meninggalkan hutang, apa istri wajib bayar? Enggak ya. Bahwa hutang itu hanya tergantung siapa yang berakad. Ya, siapa yang berakad maka dia wajib membayarnya. Adapun pasangannya kalau ingin membayarkan itu cuman bagian dari bab bantuan atau sedekah aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Saya udah dua hari vertigo kali. Saya